Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran ya, dengan judul menghiasi diri dengan akhlak terpuji yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya marilah kita awali pada pertemuan hari ini kita baca doa pertama, yaitu baca basmalah. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk materi pada hari ini yaitu membahas Al-Quran dan hadis tentang kontrol diri, mujahadah nafs atau prasangka baik, husnudzon dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang kita bahas bersama adalah surat Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. Sebelumnya malah kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fit-tini fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Kita lanjutkan terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang yang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi atau saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini kita bahas dulu kaitannya dengan tajwid yang ada dalam surat tersebut ya. Coba kita akan lihat dulu ya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum bihi min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq Allahu bima ta'maluna basir. Ya. Coba kita lihat dulu kaitannya dengan ya, hukum bacaan yang ada ya. Kita akan tunjukkan hukum bacaan yang kaitannya dengan sukun dan tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu dibagi menjadi 5.
1 iklab, 2 idgham bila guna, 3 idgham bi guna, 4 idhar kholqi, dan 5 ikhfa. Kita coba ambil hukum bacaan yang ada apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ini 1. Wa anfusihim. Ini nun sukun bertemu dengan fa. Ini hukum bacanya ikhfa hakiki. Yang hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian miwalayatihim. Ini nun sukun bertemu dengan wawu. Miwalayatihim. Ini idgham bi guna. Kemudian min syai'in. Nun sukun bertemu dengan shin. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian syai'in hatta. Ini ada tanwin bertemu dengan ha, idhar khalqi. Kemudian wa'inin stansoru, nun sukun bertemu dengan shad, itu ikhfa. Ala qaumim bainakum, tanwin bertemu dengan ba. Ini hukum bacaannya adalah iklab. Nah, jadi ada yang dalam surat tersebut, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, hukum bacaan. Ini perlu disampaikan. Ada, ya, 5 atau 6 hukum bacaan yang kaitannya dengan nun sukun ataupun tanwin. Ini. Kemudian yang masuk kategori hukum bacaan yang lain, mim mati. Ya, hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3. Ada ikhfa safawi, ada idhar safawi, ada idgham mimi. Ikhfa safawi itu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian idhar safawi, ya, idgham mimi itu apabila mim mati bertemu dengan huruf mim atau disebut idgham mutamatsilain. Tetapi kalau idhar safawi itu adalah apabila ada mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, contohnya yang ini. Anfusihim fi. Ini disebut idhar safawi. Ba'duhum auliya. Ini mim mati bertemu dengan hamzah, itu idhar safawi. Makanya baik idhar safawi jelas. Ya. Walam yuhajiru. Ini walam yuhajiru. Ini juga idhar safawi. Nah, kalau malakum min, ini idgham mimi. Walayatihim min, ini juga idgham mimi. Nah, kalau tansurkum fitin, ini idhar safawi. Kemudian ini lagi masih ada bainakum wa baina. Ini idhar safawi. Kalau wa bainahum misaq, ini idgham mimi. Ini kaitannya dengan hukum bacaan atau tajwid. Jadi kita lanjutkan materinya kaitannya dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis disebutkan laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Muttafaqun alaih.
Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Anak-anak sekalian, jadi dari ayat tersebut kemudian juga hadis ini menunjukkan kita berakhlak baik itu dalam kondisi yang normal ataupun tidak normal pun harus berakhlak yang baik. Jadi disebutkan walaupun dalam kondisi marah itu kita ya tetap bisa menahan diri, bisa menahan emosi sehingga kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, tidak mencederai orang lain juga diri sendiri. Karena disebutkan orang kuat itu bukan orang olahragawan, tapi orang yang mampu mengendalikan diri, ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak baik, karena dalam marahnya masih mampu meredam emosinya. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Karena kadang-kadang orang marah itu ya tidak terkendali, makanya termasuk lemah itu. Kalau ya, makanya yang mampu mengendalikan amarah itulah orang yang kuat. Itu. Kita lanjutkan materi surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 10. Surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayatnya ayat 10 tentang ukhuwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna al-ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saya ulang lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ngiras dalam hari tajwidnya di saat nanti. Innamal sesungguhnya al-mu'min orang-orang yang beriman, ya. Ikhwatun adalah saudara, bersaudara. Fa aslihu maka damaikanlah baina antara mereka akhwaikum ya saudara mereka. Dia harus menjadi penengah, harus menjadi tukang damai, juru damai di antara orang-orang yang beriman yang terjadi percekcokan, perselisihan, pertengkaran. Jangan jadi ya sumbu peledak, jangan jadi bensin yang suka menyiram di api yang menyala. Istilahnya jangan jadi kompor, Anda harus jadi peredamnya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian kamu mendapatkan rahmat. Ini ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam yang beriman haruslah menjalin persatuan, ya, sekarang saudara antara Islam biarpun beda madhab, beda organisasi, beda sekolahan, ya, beda aliran, tetap kita saudara selama sampai Islam dan beriman. Kemudian bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Karena apa perintah? Karena dengan membawa persatuan, membawa damaikan itu adalah melaksanakan perintah Allah dan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmah. Ini. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, masih kaitannya dengan ukhuwah tadi, ada hadis ya. Ini
Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyanu yashuddu ba'duhu ba'dan. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyanu yashuddu ba'duhu ba'dan. Hadis muttafaqun alaih. Orang mukmin yang satu dengan yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis muttafaqun alaih. Di antara orang satu, Islam satu yang beriman dengan yang lain, yang saling menguatkan dalam tatanan. Mungkin dalam pendidikan itu kepala sekolah tidak bisa jalan sendiri tanpa guru, tanpa TU dan tanpa murid. Dalam keluarga itu sama. Bapak tidak bisa sendiri menyelesaikan tugasnya kalau tidak dibantu dengan anak-anak dan istri itu, ibu. Begitu juga ibu tidak akan bisa, maka saling bantu, saling membantu. Ibarat kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Pasir tidak bisa mengatakan saya yang paling kuat karena saya memang tidak bisa. Kalau tidak ada semen, semen tidak mengatakan dirinya paling super. Kalau tidak ada air, air tidak bisa mengatakan dirinya paling kuat. Kalau tidak ada besi, besi pun juga tidak bisa kalau tidak ditambah dengan hal lain. Makanya orang Islam yang beriman itu saling menguatkan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan. Nah, itu ini perlu persatuan. Tidak boleh bullying. Nah, itu yang harus disampaikan seperti itu. Harus harus saling menguatkan. Itu. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik atau husnudzon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu semuanya dari banyak berprasangka. Jadi tidak boleh prasangka buruk ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu, salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Untuk surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan pentingnya kita memahami isi Al-Quran tersebut. Di antaranya kita tidak boleh bersyuudzon. Ya. Dzon itu prasangka, tetapi kalau syuudzon itu prasangka buruk. Bahkan dilarang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Karena digambarkan orang yang melakukan syuudzon atau ghibah. Nah, ini kalau sekarang dikatakan ghibah, ngerumpi. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain yang memang itu benar, walaupun benar kita tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Digambarkan di sana
orang yang melakukan ghibah itu adalah orang yang seperti makan daging saudaranya yang sudah meninggal. Apa ya? Makan bangkai saudaranya. Apakah itu tidak menjijikkan sekali? Nah, ini termasuk kategori yang sangat menjijikkan. Maka hindarilah. Mungkin udah kita lakukan husnudzon. Memang lebih mudah melakukan suudzon daripada husnudzon. Kita berusaha, kalau ada perbedaan, oh ya ini seperti itulah ya, mungkin kalau ada orang berpenampilan, oh dia itu mengekspresikan dirinya dengan baik ya, sampai digambarkan dalam film itu yang orang-orang Gunung Kidul itu, dalam film Bu RT itu ya, semuanya dicacat, tidak ada yang baik di mata mereka, istilahnya julid. Apa? Karena berburuk sangka yang didominankan, padahal itu dosanya bila sangat besar sekali, karena tidak terasa sedikit terus dilakukan. Maka jauhlah, fajtanibu. Nah ini hadisnya, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, rawahul Malik. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Nih, tentu prasangka buruk, karena orang yang sudah berprasangka buruk itu ibarat orang melangkah tuh, kaki satu sudah ya masuk ke jurang, kaki yang satunya lagi masih, itu kecenderungan adalah sudah 60% masuk celaka. Maka berhati-hatilah, jangan sampai melakukan ya syu'udon, keburukan, karena sesuatu yang sudah dibukakan, diprasangkakan tidak baik, tentulah akan keluar yang tidak baik ya. Nah, bagaimana cara? Ya udahlah, berpikir positif terhadap segala sesuatu, berpikir positif terhadap apa, termasuk ini kita tidak boleh bersyu'udon, berburuk sangka terhadap Allah, karena ada hadisnya, aku mengikuti prasangkaan hamba-hambaku. Jadi kalau kalian saya ngapain usaha, paling Allah sudah memberikan saya jadi orang bodoh, paling saya nanti juga jadi orang miskin. Ya itu seperti itu, karena apa yang kamu prasangkakan terhadap Allah sehingga kamu tidak mau berusaha, itulah yang akan kamu terima. Saya rasa ini materi yang saya sampaikan banyak kekurangan. Yang jelas materi ini semoga bisa Anda pahami, menjadikan kita menjadi orang yang akhlak baik, materi akhlak terpuji, tidak suudzon, selalu bersatu, saling menguatkan, saling mendukung ya. Tidak saling mencela, tapi saling menguatkan, karena orang yang beriman satu dengan adalah seperti satu bangunan, satu tubuh. Ibarat kalau kita batu, kaki kita yang terinjek, mulut kita yang merasa, yang keluar suara aduh, kemudian mata kita meleleh karena merasa sakit, kemudian tangan kita berusaha untuk melindungi dari tindakan itu. Itulah gambaran dari ayat yang disampaikan, kita melakukan sehingga bisa berukhuwah, bersatu, kemudian tidak melakukan suudzon terhadap orang lain. Harapan saya dengan adanya video ini menambah pemahaman Anda dengan materi walaupun kondisi yang terbatas. Jangan lupa ketika Anda sudah menonton video ini, sempatkanlah Anda yang belum subscribe ya, dan like ataupun komen. Ingat, komen ya, komentar itu bukan nama dan absensi Anda, kelas Anda, tapi kurangnya seperti apa video ini biar ada lebih maju atau mungkin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.